Sekelompok orang kuat yang memasuki pilar dewa luar angkasa segera menjerit melengking. Di bawah kekuatan ruang yang mengerikan, tubuh mereka langsung runtuh, dan kemudian jiwa mereka juga dimusnahkan, dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang, tidak ada tulang yang tersisa. Sekelompok idiot, ucap Molly melihat kembali ke tim dengan tatapan jijik. Kekuatan ruang yang terkandung dalam pilar dewa luar angkasa itu sangat menakutkan, bahkan dia tidak berani mendekat. Akan aneh jika para idiot ini masuk dengan gegabah dan mereka tidak akan mati. Orang yang dapat menahan niat membunuh dari pilar formasi spasial ini setidaknya harus menjadi kaisar semu seperti Suradausu. Namun, setelah melihat semakin banyak pria kuat di depannya, wajah Molly menjadi jelek lagi. Anak itu Qin Chen, apakah dia baik-baik saja? Sialan, jangan terjebak di sini. Gumam Molly marah dan dia bergegas keluar. Saat ini, dua tim lagi tiba. Tuanku, cepat berhenti, ucap salah satu tim kebetulan memiliki penggerek naga hantu. Ketika dia melihat lalat hantu bermata seribu sedang dikepung, dia berteriak dengan cemas. Lalat hantu bermata seribu mendengar suara itu, segera menoleh, dan berteriak dengan dingin, Yulong Borer, kamu datang tepat pada waktunya, kenapa kamu tidak membunuh mereka untukku? Aku, ucap Yulong Borer bingung. Di satu sisi adalah bos langsungnya, pemimpin kaisar serangga dunia bawah di Laut Mati, dan di sisi lain ada banyak kekuatan lainnya. Mereka memberitahunya bahwa lalat hantu bermata seribu telah mengkhianati banyak kekuatan di Laut Mati, jadi dia bingung harus berbuat apa. Ketika dia ragu-ragu, pemimpin timnya tiba-tiba memukul kepala Yulong Borer dengan pukulan backhand, membuatnya kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Pemimpin tim itu berteriak dengan ekspresi galak, siapapun yang tidak mengambil tindakan akan ditembak tanpa ampun. Ketika yang lain melihat ini, mata mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan, dan mereka semua bergegas keluar. Kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Kali ini, sudah ada puluhan master yang datang untuk mengepung, dan Molly serta yang lainnya mulai menggeliat. Awalnya, setelah Molly membunuh seorang pembudidaya hantu sebelumnya, dia mencoba melahap asal-usulnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk melahapnya. Qin Chen, berapa lama waktu yang kita punya? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ucap Molly meraung cemas dan mengirimkan pesan itu. Di kolom formasi luar angkasa, Qin Chen melirik ke medan perang dan matanya bergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba memindahkan dua sosok keluar dari kolom formasi luar angkasa dan memasuki dasar Laut Mati. Dan dia sendiri terus menyempurnakannya dengan cepat. Dan pada saat ini, di langit yang jauh, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Aura ini membawa kekuatan kaisar yang tak ada habisnya, seperti lautan luas, turun ke dunia ini dalam sekejap. Kekosongan mendidih, dan seluruh dunia bergetar hebat. Sosok yang berisi nafas batu tak berujung turun ke dunia. Kekuatan mengerikan baru saja keluar, menyebabkan semua orang yang hadir berubah warna. Mereka merasakan denyut tak berujung dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Itu Kaisar Si Huang. Kaisar Si Huang telah tiba, ucap sekelompok orang yang mengepung Molly dengan sangat gembira. Kelopak mata Molly bergerak-gerak liar, dan dia terkejut, tidak bagus. Kecepatan proyeksi Kaisar Si Huang sangat cepat. Dia adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian. Matanya melihat ke lapangan dan langsung tertuju pada Immortal Silao. Dia berkata dengan suara dingin, Silao, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat kaisar ini? Begitu kata-kata itu diucapkan, jeritan gemuruh menyapu dengan tekanan yang tak ada habisnya, menyebabkan banyak orang kuat yang mengepung Immortal Silao dan kelompoknya mundur dengan ekspresi ketakutan. Ketika Immortal Silao melihat mantan tuannya, dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, jiwanya dikendalikan oleh Qin Chen, dan tanda di pikirannya ditekan oleh kekuatan Kaisar Si Mei. Jadi aura Kaisar Si Huang hanya membuatnya takut, tetapi tidak dapat mengubah pikirannya. Hah? Kaisar Si Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah ketika dia melihat Immortal Silao tidak melakukan apapun di bawah tekanannya. Teriakan kemarahan ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Matanya seperti cahaya ilahi, menatap Immortal Silao, pupilnya mekar, dan dia samar-samar melihat bahwa tampaknya ada kekuatan di kedalaman lautan jiwa Immortal Silao yang menghalangi segalanya, termasuk tanda miliknya sendiri, yang tidak bisa menjadi induksi. Siapa yang menyegel jiwa itu? Gumam Kaisar Si Huang tiba-tiba terkejut.
Tebakannya memang benar. Seseorang telah menutupi tandanya, dan aura ini benar-benar membawa kekuatan kaisar. Apakah ada kaisar yang menerobos di Laut Mati? Pada saat ini, seorang master di bawah komando Raja Hantu Hakim tiba-tiba berkata dengan cemas, "Tuan Kaisar Si Huang, jangan terburu-buru berurusan dengan Immortal Silao sekarang. Seseorang sedang menyempurnakan pilar formasi dalam susunan luar angkasa. Saya harap Kaisar Si Huang akan hentikan orang ini." Ucap pria itu tampak cemas dan berbicara dengan gegabah. Pria ini tidak perlu berbicara. Pada saat ini, Kaisar Si Huang telah melihat pilar formasi ruang di kejauhan. Tatapannya seperti pedang tajam, menembus kehampaan tak berujung dan langsung jatuh ke atas pilar formasi di tempat Qin Chen berada. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sedang menyempurnakan pilar luar angkasa dari formasi langit terlarang 9 meter. Bagaimana mungkin? Gumam Kaisar Si Huang tampak ngeri, dan dia dapat dengan mudah melihat apa yang telah dilakukan Qin Chen dengan matanya. Dia sebenarnya menyempurnakan formasi luar angkasa, yang membuatnya semakin terkejut dan marah adalah Qin Chen dikelilingi oleh rune luar angkasa, dan pilar formasi ruang di depannya ada semacam hubungan khusus telah terbentuk di antara mereka. Ini jelas berarti bahwa pihak lain telah mengendalikan banyak rune rahasia pilar formasi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, keterkejutan di hati Kaisar Si Huang bahkan lebih besar daripada keterkejutan Immortal Silao yang mengkhianatinya. Formasi langit terlarang 9 meter dikerahkan oleh 4 kaisar besar dunia bawah, yang dapat menyegel master kuat tingkat kaisar. Bahkan jika dia ingin mengendalikan pilar formasi ini dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah kaisar agung, tapi sebenarnya mampu menyempurnakan pola rahasia pada pilar formasi jauh di luar imajinasinya. Itu adalah aura di tubuhnya. Aura luar angkasa yang mengerikan. Kekuatan macam apa ini? Gumam Kaisar Si Huang menatap ke arah Qin Chen dan melihat kekuatan aneh jantung ruang angkasa di Qin Chen. Kekuatan ini justru membuatnya merasa ketakutan di dalam hatinya. Harta karun luar angkasa, ini jelas merupakan harta karun luar angkasa, dan setidaknya setingkat kaisar. Pikir Kaisar Si Huang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Dia mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju pilar luar angkasa tempat Qin Chen berada, mencoba menghentikannya. Hentikan dia. Pada saat ini, suara dingin terdengar, itu adalah lalat hantu bermata 1000 dan Immortal Silao. Kedua orang itu sepertinya telah mengantisipasi tindakan Kaisar Si Huang. Mereka segera naik ke langit dan menghalangi Kaisar Si Huang ke depan. Apakah kedua orang tua ini gila? Gumam Moli matanya membelalak. Orang-orang kuat lainnya yang hadir juga tercengang. Meskipun Immortal Silao dan lalat hantu bermata 1000 sangat kuat, mereka hanya berada di puncak detasemen. Mereka berani menghentikan Kaisar Si Huang. Bukankah ini mencari kematian? Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, dia mungkin bisa meledakkan keduanya hanya dengan satu pukulan. Kamu sedang mencari kematian. Benar saja. Melihat kedua orang itu berani berhenti di depannya, wajah Kaisar Si Huang muram dan matanya dingin. Dengan keras, energi batu di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia mengabaikan Immortal Silao dan lalat hantu bermata 1000 dan hendak membunuh keduanya. Targetnya adalah Qin Chen, dan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan Immortal Silao dan lalat hantu bermata 1000. Namun, saat energi batu meletus dari tubuhnya dan hendak menyapu Immortal Silao dan lalat hantu bermata 1000. Raungan tajam tiba-tiba terdengar, dua sosok tiba-tiba keluar dari Laut Mati di bawah. Begitu kedua sosok ini muncul, aura Kaisar Semu yang mengerikan keluar, dan kemudian, Immortal Silao dan lalat hantu bermata 1000 terbang, dan kedua sosok itu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan 4 harta karun berkabut langsung muncul di kehampaan. Begitu keempat harta karun ini muncul, aura yang membuat semua orang yang hadir berdebar-debar muncul. Banyak orang kuat yang hadir merasakan aura menakutkan menyapu mereka. Banyak orang mendengus, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Semua orang mendongak dengan ngeri. Setelah melihat 4 harta karun, pupil mereka segera menyusut dan mereka berkata dengan ngeri, itu adalah. Mereka melihat 4 harta karun yang memancarkan aura Kaisar Semu melonjak di kehampaan. Itu adalah rantai, lonceng, pena, dan selembar kain. Dengan benturan, rantai itu melonjak, membentuk susunan yang luas. Pada saat yang sama, lonceng hantu bergetar, dan pena kematian mengeluarkan garis-garis tinta, dan bersama dengan potongan kain gelap yang panjang, dengan cepat menyegel dunia.
Rantai hitam muncul dari kehampaan dan langsung bergerak menuju Kaisar Si Huang, langsung mengikatnya dalam formasi. Kaisar Si Huang tampak terkejut dan marah. Dia melihat ke langit. Formasi kuno sedang melonjak. Pada saat formasi itu terbentuk, dia merasakan tekanan yang kuat, dan nafas di tubuhnya ditekan, dan dampak sebelumnya dibebankan ke batu abadi. Aura batu abadi juga hancur setelah mengenai formasi. Formasi apa ini? Bagaimana dia bisa menjebakku? Gumam Kaisar Si Huang melihat sekeliling dengan mata dingin. Setelah melihat 4 harta karun, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang kuat lainnya di kejauhan juga sadar, dan ketika mereka melihat 4 harta karun, mereka semua tampak terkejut. Ini adalah kunci pengikat ilahi dan lonceng Kaisar Hantu, dan pena hakim serta kain kafan. Bukankah ini senjata kekaisaran tertinggi yang dimiliki oleh 4 kaisar agung dunia bawah? Ini semua pasti tiruan, tapi bagaimana bisa muncul di sini? Melihat 4 harta karun itu, mata semua orang membelalak ngeri. Keempat harta karun ini begitu terkenal di dunia bawah sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Formasi yang berkembang saat ini sebenarnya menjebak Kaisar Si Huang. Ini jelas bukan tiruan sederhana, tapi tiruan 4 senjata kekaisaran tingkat atas yang sangat teliti. Pada saat ini, Kaisar Si Huang tiba-tiba melihat ke salah satu sosok itu dan berkata dengan kaget, "Kamu adalah leluhur hantu Gargoyle." Pada saat ini, Kaisar Si Huang sangat terkejut. Dia menatap salah satu dari 2 sosok itu dengan cahaya luar biasa di matanya, karena salah satu dari mereka adalah bawahan yang dia kirim ke penjara di Laut Mati. "Leluhur Gargoyle, apakah kamu sudah keluar dari sangkar Laut Mati?" Ucap Kaisar Si Huang menatap leluhur Gargoyle dengan ekspresi kaget dan marah. "Mengapa kamu tidak berlutut saat melihat Kaisar ini? Ambil kembali harta karun itu dengan cepat dan katakan padaku apa yang terjadi di penjara Laut Mati." Hatinya terguncang dan dia berbicara dengan penuh semangat. Dia merasakan dalam kegelapan bahwa rahasia Laut Mati akhirnya akan terungkap. Apa? Orang ini adalah leluhur Gargoyle. Bukankah dia adalah bawahan Kaisar Si Huang di zaman kuno? Dia kemudian menghilang secara misterius, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Dia sebenarnya dikirim ke sangkar Laut Mati oleh Kaisar Si Huang. Di zaman kuno, saya pernah melihat leluhur Gargoyle secara kebetulan. Penampilan ini memang agak mirip dengannya. Orang ini benar-benar keluar hidup-hidup dari penjara di Laut Mati. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang melihat kedua sosok itu, dan beberapa orang kuat kuno di antara mereka mengingatnya dengan hati-hati, tiba-tiba tampak ngeri, dan berseru, mengenali leluhur hantu Gargoyle. Pada saat yang sama, mata seseorang tertuju pada sosok lain, mengerutkan kening sambil berpikir, dan kemudian tiba-tiba pupil mereka menyusut, tampaknya mengenali identitasnya. Serangga dunia bawah pemakan jiwa, itu sebenarnya dia. Siapa itu? Dia adalah bawahan Kaisar Serangga di zaman kuno, dan kemudian menghilang secara misterius tanpa jejak bersama dengan leluhur Gargoyle. Sekarang tampaknya dia pasti telah memasuki sangkar Laut Mati bersama leluhur Gargoyle. Tanpa diduga, bertahun-tahun telah berlalu, dan kedua orang ini menerobos alam Kaisar Semu. Serangkaian hembusan udara terdengar, dan semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang dan jantung mereka berdebar ketakutan. Orang kuat yang masuk ke dalam sangkar di Laut Mati tampak aneh dan langsung mengkhianati tuannya. Pemandangan aneh seperti itu membuat semua orang merasa kedinginan. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di Laut Mati ini. Tuan Si Huang, sudah lama sekali. Ketika Kaisar Si Huang mengungkapkan identitasnya, leluhur Gargoyle tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, dia hanya menanggapi dengan acuh tak acuh dan terus menggerakkan tangannya. Rantai hitam menutupi kekosongan, mengikat Kaisar Si Huang. Aura menakjubkan dari formasi kuno melonjak, menyebabkan orang kuat lain di sekitarnya mundur dan tidak berani mendekat. Mereka semua mengubah ekspresi mereka saat melihat formasi kuno di depan mereka. 4 harta Kaisar Semu melayang di udara, mekar dengan aura yang luar biasa, menjebak Kaisar Si Huang di dalam. Aura itu cukup kuat untuk dengan mudah merobek orang kuat yang hadir menjadi hancur berkeping-keping. Bahkan aura Kaisar Si Huang sedikit ditekan dan tidak dapat melarikan diri. Sombong, Gargoyle, setelah bertahun-tahun, kamu menjadi begitu berani sehingga kamu bahkan tidak berani menuruti perintahku. Ucap Kaisar Si Huang menyipitkan matanya. Pengkhianatan leluhur hantu Gargoyle dan Immortal Silau membuatnya sangat yakin bahwa ada sesuatu yang salah,
dan dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Bagus sekali, apakah menurutmu kamu bisa menjebak kaisar ini dengan harta palsu ini? Konyol, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan kaisar. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Kaisar Si Huang mendengus dingin, matanya dingin, dan saat berikutnya, aura kaisar yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas batu yang luas menyapu seperti lautan luas, dan bayangan batu kuno tiba-tiba muncul di sekitar Kaisar Si Huang. Bayangan batu ini sepertinya berasal dari zaman kuno, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Begitu muncul, menghadap ke segala arah dan langsung bergegas maju, memukul keras banyak rantai hitam di sekitarnya, mencoba melepaskan diri dari rantai hitam tersebut. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan suara tumpul itu seperti drum raksasa yang menghantam hati setiap orang. Semua orang yang hadir merasakan tubuh mereka bergetar hebat, dan darah mengalir dari sudut mulut banyak orang di tempat. Kekuatan Kaisar Agung sangat mengerikan. Dalam kepanikan, semua orang mundur satu demi satu, dan pada saat yang sama buru-buru mengangkat kepala untuk melihat medan perang. Pada pemandangan ini, pupil semua orang menyusut. Mereka melihat rune kuno mengalir satu demi satu dalam formasi kuno, dan rantai nebula bergetar, seperti rantai api penyucian, dengan kuat memenjarakan kekosongan di sekitar Kaisar Si Huang. Tidak peduli bagaimana Kaisar Si Huang mencoba, dia tidak dapat mematahkannya. Itu sama kokohnya seperti batu. Mustahil. Dalam formasi kuno, Kaisar Si Huang juga tampak kaget dan marah, melihat sekeliling dengan tidak percaya. Formasi kuno apa ini? Aura kaisarnya sendiri tidak dapat ditembus. Perlu dicatat bahwa meskipun dia hanya proyeksi, itu adalah kumpulan kekuatan kaisar yang nyata, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan orang kuat setingkat kaisar, tetapi dia tidak mampu menembus formasi 4 elemen. Lelucon dunia bawah macam apa ini? Tuan Si Huang, berhentilah melawan. Anda tidak dapat membebaskan diri dalam formasi hebat ini. Anda hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Ucap leluhur Gargoyle dengan dingin. Kalian sangat lancang. Ucap Kaisar Si Huang terlihat garang, dan dia yang selama ini anggun akhirnya menjadi geram. Proyeksi Kaisar Agung sebenarnya dijebak oleh beberapa semut. Jika berita ini tersebar, keagungan apa yang masih dia miliki di dunia bawah? Hancurkan untukku, teriak Kaisar Si Huang meraung dengan marah. Dia melepaskan ribuan pukulan ke sekeliling. Bayangan tinju yang padat jatuh seperti meteor, menghantam formasi di sekitarnya, mencoba menghancurkannya dengan paksa. 4 jiwa gajah, padatkan. Teriak leluhur hantu Gargoyle, serangga pemakan jiwa, tetua batu abadi, dan lalat hantu bermata 1000, meraung bersama. Bayangan berkabut muncul dari tubuh mereka dan bergabung ke dalam 4 harta karun Kaisar Semu, dengan gila mendesak formasi. Di tengah raungan yang keras, Kaisar Si Huang ditahan dengan ketat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan diri. Sial, tak heran iblis ini begitu tenang dan punya cara seperti itu. Di luar formasi kuno, Molly melirik Qin Chen yang sedang melakukan pengorbanan di pilar formasi luar angkasa dengan ketakutan, wajahnya muram dan dia merasakan tekanan yang kuat. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, semuanya pasti ada dalam rencana Qin Chen. Dalam formasi kuno, Kaisar Si Huang melakukan gerakan gila, tetapi tidak mampu menembus formasi 4 jiwa gajah sama sekali. Dia sangat terkejut dan marah. Dalam kemarahan, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat banyak orang kuat di luar formasi, dan dia meraung, "Kalian sekelompok pecundang, apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak segera menyerang formasi dan membantuku menghancurkannya?" Mendengar ini, banyak pria kuat yang terkejut terbangun satu demi satu, saling memandang, mengertakkan gigi dan segera bergegas ke depan. Lusinan orang kuat semuanya menyerang formasi. Melihat ini, serangga pemakan jiwa dan yang lainnya menyipitkan mata dan berteriak, "Sumber pengapian." Begitu kata-kata itu keluar, keempat pembudidaya hantu serangga dunia bawah pemakan jiwa semuanya membakar asal-usul mereka sendiri. Sumbernya bergabung ke dalam formasi, dan aura formasi jiwa 4 gajah melonjak. Rantai hitam muncul di formasi, dan dengan suara dentang, mereka langsung bergegas menuju banyak orang kuat yang menyerang. Dalam sekejap, rantai hitam telah menyapu ke arah beberapa pembudidaya hantu yang terbang di depan. Kepala rantai itu seperti bilah tajam, langsung menembus tubuh mereka dan memenjarakan mereka di dalam kehampaan. Ah! Di tengah jeritan yang melengking,
tubuh fisik para pembudidaya hantu ini menyusut dalam sekejap, dan energi di tubuh mereka terus terkuras. Di bawah pandangan semua orang, tubuh mereka menyusut hanya dalam beberapa tarikan napas, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan yang diserap oleh rantai dengan cepat diintegrasikan ke dalam formasi, memperkuat kekuatan formasi kuno. Setiap orang yang melihat pemandangan ini buru-buru mundur dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Dalam formasi tersebut, Kaisar Si Huang berkata dengan marah. Dalam kehampaan, banyak rantai gelap berkeliaran seperti ular spiritual, siap menyerang kapan saja. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Dalam formasi kuno, wajah Kaisar Si Huang menjadi pucat, dan dia sangat marah. Melihat semua orang begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak, Mo Li tiba-tiba tampak bersemangat. Baru saja, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Namun sebelum kegembiraan di wajahnya memudar, dia melihat mata banyak pria kuat di kejauhan langsung tertuju padanya, mata mereka hijau, seperti serigala jahat. Tidak baik, entah kenapa, kulit kepala Mo Li mati rasa dan dia merasakan ada yang tidak beres. Orang ini juga salah satu kaki tangannya, bunuh dia. Teriak semua orang tidak berani menyerang leluhur gargoyle dan yang lainnya, tetapi mereka tidak takut ketika melihat Mo Li yang sendirian, dan mereka semua bergegas untuk menyerang satu demi satu, berebut untuk menjadi yang pertama. Wajah Mo Li tiba-tiba berubah menjadi hijau. Sekelompok pengganggu. Saat ini, tiba-tiba terjadi gejolak hebat di lokasi pilar dewa luar angkasa. Nafas luar angkasa yang mengerikan menerpa. Semua orang mendongak kaget, dan melihat seluruh tubuh Qin Chen bersinar di kehampaan di depannya, dan tubuh fisiknya menyatu dengan pilar luar angkasa di depannya, seperti roh. Pada saat ini, pilar dewa luar angkasa menjulang, mekar dengan cahaya ilahi, menjulang megah di antara langit dan bumi. Pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi berputar samar, memancarkan kekuatan luar angkasa yang mengerikan yang membuat jantung semua orang berdebar-debar. Di pilar formasi, seluruh tubuh Qin Chen mekar dengan cahaya ilahi ruang tak berujung, dan kekuatan ruang memenuhi udara, samar-samar dikombinasikan dengan kekuatan ruang pada pilar ilahi di sekitarnya, membentuk keseluruhan yang sempurna. Resonansi luar angkasa selesai. Di tengah formasi, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama pemurnian, pilar formasi ke-9 akhirnya dikendalikan oleh Qin Chen dan jatuh ke tangannya. Luar biasa. Apakah ini formasi langit terlarang 9 meter? Ketika pilar formasi ke-9 digabungkan oleh Qin Chen, pikiran Qin Chen langsung tampak menyatu dengan kehampaan di sekitarnya, dan dengan dengungan, kesadaran Qin Chen menyebar dengan cepat dan langsung terintegrasi ke dalam 9 pilar ilahi yang sebelumnya dia kendalikan. Perasaan menguasai sepenuhnya ruang sekitarnya langsung meresap ke seluruh tubuh Qin Chen. Dalam benak Qin Chen, seluruh laut mati seperti peta datar, dan di peta ini, 9 titik cahaya yang dia nyalakan adalah 9 pilar dewa yang dia kendalikan. Namun, ini hanya berarti bahwa dia hanya mengontrol bagian ruang ini. Mampu menghindari pemblokiran oleh formasi langit terlarang 9 meter tidak berarti formasi langit terlarang 9 meter sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tapi itu sudah cukup. Dengan 9 titik cahaya ini sebagai pusatnya, kesadaran Qin Chen menyebar dengan cepat, 10, 11, 12. Di peta datar di benaknya, titik cahaya menyala satu demi satu. Berdasarkan 9 pilar formasi inti, kesadaran spiritual Qin Chen dengan cepat menyebar ke 72 pilar formasi lainnya, menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mengasimilasi pilar dewa luar angkasa ini. Sungguh kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Ini adalah kendali luar angkasa tingkat kaisar yang sebenarnya. Gumam Qin Chen menutup matanya dan merasakan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, kesadarannya secara bertahap bergabung dengan formasi langit terlarang 9 meter, dan dia melihat dunia baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam satu pemikiran, itu mencakup segala arah. Tubuh transparan Qin Chen, yang tidak mampu menahan keruntuhan terus-menerus karena fusi jantung luar angkasa, sekarang mulai sedikit bergetar. Alih-alih terus retak, luka retak itu malah tampak merangkak. Seperti kuncup, perlahan sembuh. Luar angkasa terlahir kembali. Pencapaian spasial Qin Chen terus meningkat dengan kecepatan lambat setelah mengambil kendali formasi langit terlarang 9 meter. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen bergabung ke dalam kehampaan,
dan aura luar angkasa yang cocok dengan langit dan bumi samar-samar keluar, menutupi laut mati. Sialan, anak ini bergabung dengan formasi langit terlarang 9 meter, dan pencapaian spasialnya meningkat pesat. Dia harus dihentikan, jika tidak, formasi langit terlarang 9 meter tidak akan mampu lagi menjebak anak ini. Ketika Kaisar Si Huang, yang terjebak oleh formasi jiwa Dewa 4 Gajah, melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba mengeluarkan suara kecemasan, matanya penuh dengan keterkejutan. Sekilas dia tahu bahwa kekuatan luar angkasa di Qin Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ada petunjuk samar-samar tentang seorang kaisar. Ini untuk memahami kekuatan Dao Yun di tingkat kaisar. Kaisar Si Huang tiba-tiba melihat orang-orang di samping dan berteriak dengan marah, "Semuanya, cepat ambil tindakan untuk menghentikan orang ini." Namun, di hadapan perintah Kaisar Si Huang, banyak orang kuat yang hadir memiliki ekspresi buruk, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Ketika Qin Chen tidak mengendalikan pilar dewa luar angkasa ini sebelumnya, semua orang yang bergegas masuk dengan gegabah mati dalam sekejap mata. Sekarang pihak lain telah mulai mengendalikan formasi langit terlarang 9 meter, jika mereka naik, mereka mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Siapa yang mau mengambil risiko kematian? Hahaha. Iblis Qin sangat kuat. Di sampingnya, Molly sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Namun, kali ini dia mendapat pelajaran, dia hanya bersemangat dan tidak berteriak keras untuk menghindari menarik perhatian khusus. Sial, ini adalah sampah-sampah yang rakus hidup dan takut mati. Gumam Kaisar Si Huang melihat ini, wajahnya sangat muram, dan dia meraung, "Apakah kamu tidak tahu cara memanggil tanda kaisar di benakmu, dan biarkan proyeksi kaisar di belakangmu datang? Jika kamu benar-benar membiarkan anak ini berhasil, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman." Teriak Kaisar Si Huang sangat marah. Mendengar ini, semua orang saling memandang dengan ekspresi jelek. Sial, apakah Kaisar Si Huang ini mengalami keterbelakangan mental? Jika kami memiliki tanda Kaisar Agung, apakah kami masih memerlukan perintahnya untuk memanggil proyeksi Kaisar Agung? Meskipun orang-orang terpisah yang diatur untuk menjaga di depan pilar formasi tidak lemah dalam kekuatannya masing-masing, hampir tidak ada dari mereka yang menjadi pemimpin, jadi bagaimana mereka bisa memiliki tanda Kaisar Agung di pikiran mereka? Bagaimanapun juga, proyeksi Kaisar adalah kekuatan kental dari asal-usul Kaisar, jadi bagaimana itu bisa dimiliki oleh semua orang? Melihat ekspresi semua orang, Kaisar Si Huang tahu bahwa dia naif, dan mau tidak mau melihat ke belakang dengan cemas. Mengapa para pecundang itu, leluhur Asura dan Raja Hantu Hakim belum tiba? Sekarang dia terjebak dalam formasi, hanya kedatangan Suradauzu dan Raja Hantu Hakim yang bisa menghentikannya. Saat Kaisar Si Huang merasa cemas, Qin Chen tenggelam dalam kejutan yang tak ada habisnya. Kekuatan ruang tingkat Kaisar, ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari ruang tingkat Kaisar. Di pilar formasi, wajah Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Jiwanya menyatu dengan formasi langit terlarang Jiuming, seolah berenang di lautan luas, dengan panik menyerap kekuatan darinya. Seluruh sosoknya tampaknya sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi, meningkatkan dan mengendalikannya sedikit demi sedikit. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Qin Chen. Aura samar ruang Kaisar Agung berkembang di Qin Chen. Brengsek. Gumam Kaisar Si Huang terus menyerang formasi 4 jiwa gajah, mencoba menerobos batasan formasi tersebut, tetapi serangga pemakan jiwa dan yang lainnya tampak ganas dan langsung membakar asal-usul mereka, sehingga Kaisar Si Huang tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Mereka hanya perlu menahan proyeksi Kaisar Si Huang untuk memberi Qin Chen cukup waktu. Dan ketika Qin Chen terus menerangi lebih banyak pilar luar angkasa, suara mengejutkan menerobos udara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Saat berikutnya, orang-orang kuat yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba bergegas dari langit, mendekati tempat kejadian dalam sekejap. Kedua pria terkemuka itu memancarkan aura mengerikan dari Kaisar Semu, dan mereka tinggi dan agung, mereka adalah Raja Hantu Hakim dan leluhur Asura. Di belakang mereka, ada Master Transcendent puncak lainnya yang juga datang dengan cepat. Itu Tuan Raja Hantu Hakim. Ada juga leluhur Asura. Sangat bagus. Melihat dua orang ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Kaisar Si Huang juga sangat gembira. Sebelum kedua pria itu tiba, dia berteriak dengan cemas, "Raja Hantu Hakim,
Asura Dausu, Anda tepat waktu, segera hentikan orang ini. Hah? Raja Hantu Hakim dan leluhur Asura datang ke tempat kejadian, dan mata mereka langsung tertuju pada Kaisar Si Huang yang terperangkap. Mereka melihat formasi jiwa 4 gajah, dan pupilnya tiba-tiba menyusut dan ketakutan. Leluhur Gargoyle, serangga pemakan jiwa, apa yang terjadi? Ada juga Immortal Silau. Bukankah dia anggota Kaisar Si Huang? Mengapa dia menyerang Kaisar Si Huang? Apa yang sedang terjadi? Pikiran mencurigakan terus bergema di benak mereka, dan mata leluhur Asura juga melihat Molly tidak jauh dari situ. Limo, kenapa kamu mengkhianati leluhur ini? Ucap leluhur Asura berteriak dengan marah, matanya dingin, matanya yang panas seperti pisau tajam, menusuk langsung ke pupil Molly, seolah dia ingin melihat menembusnya. Berani mengkhianati Tuan Wu Yue Mingdi, apa kamu tidak tahu kejahatan apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan bisa lepas dari pelacakan bahkan dari 9 dunia bawah. Mengapa kamu tidak memperbaikinya? Kembalilah secepatnya, ucap leluhur Asura matanya bersinar dan dia berteriak dengan keras. Dia tidak ingin melepaskan Molly, tapi dia ingin mengetahui kebenaran darinya. Sialan, Qin Chen ini membunuhku. Gumam Molly tampak jelek, dan diam-diam dia menatap Qin Chen, pikirannya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan dan keraguan di wajahnya. Ah! Molly memegangi kepalanya dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Tampaknya ada dua kekuatan menakutkan yang saling bertentangan dalam pikirannya. Dia memandang leluhur Asura, dengan banyak emosi di matanya, termasuk kegembiraan, rasa sakit, perjuangan, dan keraguan-raguan, sama seperti tubuh yang tidak bisa menahan diri. Tuan Asura, ucap Molly meraung kesakitan, wajahnya berkerut, seolah dia mencoba melepaskan kendali.